video kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian bagaimana pendudukan Jepang di Indonesia. Mari kita simak videonya. Mari kita bahas masuknya Jepang ke Indonesia. Kita semua tahu bahwa Jepang adalah salah satu negara yang pernah menduduki Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia bisa dibilang sangat singkat. Akan tetapi, pendudukan Jepang ini merupakan pendudukan yang paling kejam dari Belanda. Mengapa? Masa pendudukan Jepang di Indonesia terjadi pada tahun 1942 sampai 1945, tepatnya 3,5 tahun. Tujuan utama dari Jepang menduduki wilayah Indonesia karena untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang, seperti minyak bumi dan aluminium. Jepang pertama kali mendarat di Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan. Mengapa di Tarakan? Karena pada saat itu Jepang mengetahui bahwa di Tarakan, Kalimantan Timur terdapat sumber alam yaitu minyak bumi, dan karena di wilayah tersebut pengawasan dari Belanda tidak terlalu ketat. Mulai dari situlah Jepang pun mulai menguasai dan menduduki beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Hal ini berlanjut dengan adanya Perang Asia Timur Raya, rangkaian dari Perang Dunia Kedua antara Jepang dan Belanda, beserta dengan negara-negara lainnya. Sebelum itu, pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Kemudian, karena itulah pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Gubernur Jenderal Jarde van Starkenborgh menyatakan perang terhadap Jepang. Nah, pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang pun merespon tantangan tersebut dengan mengirimkan pasukannya ke wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Akhirnya, Jepang resmi mengambil alih Indonesia dari Belanda setelah penandatanganan Perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perjanjian ini sebagai tanda resmi menyerahnya Belanda kepada Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Hal ini dikarenakan Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Mari kita bahas strategi yang digunakan Jepang dalam menguasai wilayah Indonesia. Pertama, kendali militer dan strategi penguasaan. Jepang menggunakan kekuatan militernya untuk menduduki wilayah Indonesia dengan melibatkan invasi bersenjata dan penaklukan terhadap basis militer Belanda, serta mengamankan kendali atas kota-kota strategis. 2. Eksploitasi sumber daya alam. Jepang mengincar kekayaan alam Indonesia, terutama minyak, karet, dan logam berharga. Pengeksploitasian ini untuk mendukung kebutuhan industri militer Jepang selama Perang Dunia Kedua. 3. Kontrol ekonomi dan administratif. Jepang membentuk pemerintahan kolaboratif di Indonesia yang dikenal dengan nama Dai Nippon Kyowakuku atau Negara Persatuan Jepang. Mereka mengendalikan ekonomi, administrasi, dan kebijakan politik dengan menempatkan penjabatan administrasi dan militer Jepang, serta mengatur kehidupan sehari-hari penduduk sesuai dengan kepentingan mereka. Selanjutnya, bagaimana cara Jepang menarik simpati rakyat Indonesia? Cara yang pertama, yaitu dengan adanya Gerakan Nasional Jepang, yaitu Gerakan 3A, Jepang Cahaya Asia, Pemimpin Asia, dan Pelindung Asia, yang terbentuk pada tanggal 29 April 1942. 2. Pengakuan Jepang sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Ketiga, pembebasan tokoh-tokoh nasional yang ditawan Belanda pada Juli 1942. Pada saat pendudukan Jepang juga membentuk organisasi-organisasi yang menduduki wilayah Indonesia, yaitu pertama, ada organisasi Seinenden atau Korps Pemuda. Kedua, Keibondan atau Korps Kewaspadaan. Ketiga, ada Fujinkai, perkumpulan wanita. Keempat, Swiss Hintai atau Barisan Pelopor. Kelima, Hizbullah.
Keenam, Gaku Kotai atau barisan pelajar. Ketujuh, Heiho atau pasukan prajurit pembantu. Kedelapan, pasukan pembela tanah air atau yang disingkat dengan PETA. 9, Pusat Tenaga Kerja atau yang disingkat dengan PUTRA. 10, Jawa Hokokai. 11, Jibakutai atau barisan berani mati. 12, Majelis Islam Indonesia. 13, Tokubetsu Katsatsutai. 14, Konpeitai, organisasi kepolisian rahasia. Dari organisasi-organisasi ini, salah satu menurut yang saya cari, salah satu organisasi yang masih bertahan sampai saat ini yaitu Majelis Islam. Mari kita bahas perbandingan antara organisasi masa kolonial dengan organisasi-organisasi bentukan Jepang. Yang pertama, pada masa pendudukan Belanda, organisasi yang dibentuk berdasarkan inisiatif rakyat Indonesia. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang, organisasi yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang. 2. Pada masa pendudukan Belanda, organisasi yang dibentuk mempunyai tujuan untuk mencapai Indonesia merdeka. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang, organisasi yang dibentuk mempunyai tujuan untuk memperkuat posisi Jepang dan untuk membantu Jepang melawan sekutu pada Perang Asia Timur. 3. Pada masa pendudukan Belanda ditunjukkan untuk kepentingan perdagangan di mana masyarakat Indonesia dipaksa untuk melakukan kerja paksa seperti membuat jalan sepanjang 1000 km dari Anyang. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan Perang Dunia Kedua. 4. Pada masa organisasi bentukan Jepang, para tokoh menyebarkan nasionalisme Indonesia secara sembunyi-sembunyi, seperti yang dilakukan oleh 4 serangkai yang memanfaatkan posisi mereka dalam Putra. Selain itu, pada masa pendudukan Jepang juga mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang pertama, dalam bidang pendidikan, yaitu penataan kembali pendidikan, peningkatan peran guru, dan penghapusan pengaruh Belanda di Indonesia. Kebijakan pendidikan pada zaman pemerintahan Jepang dan Belanda juga sangat berbeda. Mengapa? Karena pada zaman Belanda ditekankan belajar di dalam kelas dan untuk seluruh golongan. Sedangkan pada zaman pemerintahan Jepang lebih ditekankan untuk belajar di luar kelas. Belajarnya dalam bentuk latihan militer. Yang kedua, dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, membentuk Romusa. Apa itu Romusa? Romusa adalah warga negara Indonesia yang dipaksa oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk bekerja secara paksa dalam proyek infrastruktur seperti membangun jalan, pelabuhan, landasan pacu, dan proyek konstruksi lainnya. Yang kedua, membentuk Tonarigumi atau yang disebut dengan organisasi rukun tetangga yang bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan pengerahan penduduk. Yang ketiga, Doktrin Kemakmuran Asia Timur Raya. Dampak dari adanya kebijakan Jepang yang sewenang-wenang ini terhadap masyarakat kita atau pada masa itu disebut pribumi, yaitu kehidupan rakyat benar-benar sangat menyedihkan. Bahan makanan sulit untuk didapatkan. Begitu juga dengan bahan pakaian. Masyarakat pada saat itu hanya menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian mereka. Selain itu, obat-obatan pun sulit untuk didapatkan. Hal ini membuat penderitaan rakyat Indonesia semakin sulit dan buruk. Selain dampak tersebut, ada juga dampak penjajahan Jepang dalam beberapa bidang. Yang pertama, dalam bidang sosial, yaitu membentuk Romusa, Tonarigumi, dan Doktrin Kemakmuran Asia Timur Raya. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, yaitu tahap ekspektasi atau penguasa dan tahap rehabilitasi. Yang ketiga, dalam bidang politik, yaitu Jepang membentuk keresidenan baru dengan menetapkan 17 keresidenan atau shu di Pulau Jawa. Dengan shu merupakan daerah tertinggi dan berotonomi di bawah seorang shukokan atau yang disebut dengan seorang gubernur. Selain itu juga, untuk mengendalikan keadaan,
Pemerintah Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama Jawa dan Madura, kedua Sumatera, dan ketiga Indonesia bagian timur, seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, maupun Irian dan Maluku. Sekian materi tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi.